bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa kekuatanku channel pada hari ini 26 September 2022. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Doa hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia Perer dari Malang, dan renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda Perer dari komunitas Magnificat Perer Yogyakarta dengan tema Aku Bahagia Menjadi Bocah Kesayangan Bapa. Mari kita menyiapkan hati untuk menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur berlimpah kembali kami panjatkan kepadamu untuk semua kebaikan dan cinta-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan sabda suci-Mu dalam keseharian hidup kami. Semoga Engkau memampukan kami untuk senantiasa mampu menjadi seperti seorang anak kecil yang polos, jujur, dan tampil apa adanya dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang setia mendengarkan renungan-renungan di channel kami, selamat pagi dan salam sehat buatmu sekalian di mana saja berada. Tentu dengan harapan yang besar bahwa kita selalu dalam naungan dan bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tetap tersenyum dan memberi senyum itu kepada sesama di samping kanan kita, di samping kiri kita, di belakang maupun di depan kita. Seraya menyambut hari yang cerah ini dengan nuansa syukur dan sukacita, layaknya seorang anak kecil yang mendapatkan hadiah sepatu baru dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, kita akan mencoba untuk merefleksikan warta suci hari ini dengan tema Aku Bahagia Menjadi Bocah Kesayangan Bapa. Bapak, Mama, saudara-saudari, sahabat yang terkasih, ketika berbicara tentang anak kecil, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kita atau di pikiran kita? Apakah anak kecil itu menyebalkan, menjengkelkan, atau menyusahkan? Dan sebaliknya, apakah mereka itu membawa sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan untuk kita sekalian? Nah, berbicara tentang anak kecil, di sini saya akan membagikan sebuah pengalaman yang unik, menarik, dan ya tentunya sedikit lucu juga untuk kita yang sudah berusia seperti ini. Jadi suatu hari, waktu itu hari Sabtu, kira-kira jam 4 atau jam 5 lah, saya mengajak dua orang anak kecil tetangga di samping biara. Satunya usianya 6 tahun dan yang satunya 4 tahun. Jadi saya ajak untuk kami pergi ke pantai, karena kan biara di samping pantai. Biara dekat dengan pantai. Jadi sudah ajaklah mereka untuk kami jalan-jalan ke sana. Nah, dalam perjalanan menuju ke laut, tiba-tiba ada bunyi pesawat yang lewat. Nah, anak yang usia 4 tahun tadi, dia coba untuk pasang telinga, dengar baik-baik kira-kira ini bunyi pesawat atau bunyi bis. Nah, ternyata itu bunyi pesawat yang lewat. Jadi secara spontan dia langsung omong kepada saya begini, Suster Magda, kita ini minta es krim di pesawat, begitu. Jadi saya juga waktu itu saya berjuang untuk tidak tertawa, pokoknya ikut saja dia punya permintaan itu. Jadi sudah, kebetulan dia kan sukanya makan es krim, terus yang satunya dia pengen beli baju baru, jadi dia minta baju baru di pesawat. Terus waktu itu saya bilang biar sudah Suster Magda minta laptop saja, begitu. Jadi sudah bunyi pesawatnya makin mendekat, dia mulai hitung 1, 2, 3, masing-masing teriak minta apa. Misalnya ini Suster Magda pesawat, Suster Magda minta laptop. Begitupun dengan dia minta es krim. Nah, akhirnya terus tidak lama kemudian saya tanya, saya bilang, pesawat tidak kasih laptop, tidak kasih es krim, ini bagaimana sudah? Terus dia bilang begini, nanti sedikit lagi baru ini pesawat kasih es krim dengan laptop dan baju baru. Nah, Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, ini mungkin sedikit gambaran atau ilustrasi sederhana tentang seperti apa itu sosok dari anak-anak. Dari ilustrasi sederhana ini mau mengatakan kepada kita bahwa anak kecil itu polos, jujur, terbuka, dan mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan dengan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pokoknya mereka sangat jujur. Maka dari ilustrasi ini sebenarnya mau mengajak kita sekalian untuk bisa dan mampu seperti mereka yang selalu bertingkah jujur dan polos dalam kehidupan mereka setiap hari.
Bapak, Mama, para sahabat yang terkasih, yang mau ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil suci hari ini, yakni barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang kecil di antara kamu sekalian, dialah yang akan menjadi terbesar. Maka janganlah gengsi untuk berperilaku seperti anak-anak kecil, di mana ketika situasi tertentu menuntut kita untuk harus bisa bertingkah seperti mereka. Dalam diri mereka itulah kita mampu untuk bisa merendah di hadapan Tuhan dan sesama. Rendah hati, polos, terbuka dalam menanggapi setiap pergumulan hidup. Rendah hati datang ke hadapan Tuhan, polos mengungkapkan pergumulan yang dialami tanpa harus dengan merangkai kata-kata yang indah, tetapi cukuplah dengan bahasa kita sehari-hari akan lebih menyenangkan daripada rangkaian kata-kata yang dibuat, serta terbuka untuk mengutarakan sesuatu kepadanya. Sebab hanya dialah satu-satunya yang menjadi teman curhat, teman bercerita, dan kekasih hati yang mampu mendengarkan setiap kisah hidup kita dengan sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi kita diajak untuk tidak menganggap remeh anak kecil dan mereka yang terlantar, yang tidak diperhitungkan keberadaannya dalam kehidupan di sekitar kita. Kita menjadikan mereka sebagai teman dan sebagai saudara seperjalanan untuk saling menubuhkan, karena dalam diri mereka lah Allah hadir secara nyata. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa bagi semua anak-anak di seluruh dunia. Semoga Tuhan memberkati mereka, sebagaimana Ia memberkati anak-anak, serta memberkati masa tumbuh kembang mereka dengan segala cita-cita yang mereka inginkan. Semoga dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi orang tua di mana saja mereka berada. Semoga dalam mendidik dan merawat anak-anak sebagai buah hasil cinta yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing mereka dengan penuh cinta, seperti yang telah dilakukan oleh Bunda Maria ketika mendidik Yesus Tuhan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mendoakan anak-anak yang mungkin mengalami keterbatasan dalam hidup mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan dan teman bermain yang sempurna bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami di dalam doa kekuatan channel pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.